Kalau misinya manjat pohon, lalu di situ ada lumba-lumba, di situ ada monyet, di situ ada kuda. Kira-kira siapa yang kita suruh manjat pohon? Monyet kan? Nah, menariknya dari kita, UMKM itu belum menentukan misinya, dia sudah masukkan lumba-lumbanya, dia sudah masukkan monyetnya, dia sudah masukkan kudanya. Nah, sehingga ketika, oke, kita tentukan yuk lumba-lumba manjat pohon. Lumba-lumba nggak bisa manjat pohon, frustasi. Nah, akhirnya mentok biasanya di situ. Ada kesalahan dari sistem manajemen saya. Terus saya curhat segala macam, dia bedah nih sama dia. Oh, harusnya konsepnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dibikinlah manajemen order yang awalnya dipakai di perusahaan saya sendiri gitu loh. Nah, beberapa tim saya itu kok ngerasa enak nih menggunakan ini, ketata semua. Masih kita evaluasi lagi. Perusahaan Mas Rizal kita kasih COD-nya, kita funding duluan di depan. Artinya H+1 kita bayarin dulu. Secara cash flow Mas Rizal lebih baik, artinya bisa bayar iklan, bisa tambah beli produk, bisa bayar karyawan dan segala macam. Saya Faris, CEO dari Kirimin Aja. Kebetulan saya merintis usaha ini di tahun mulai 2019 sampai sekarang. Pada 2008 itu saya membangun pertama kali bisnis IT pada saat lulus kuliah. Saya sama teman saya pengen buka jasa teknologi. Di situ dengan bermodal 100.000 beli domain dan hosting pada saat itu, dan terbentuklah sebuah perusahaan teknologi, dan saya mencoba menawarkan ke teman-teman jasa buat website, jasa buat aplikasi dan segala macam. Di situ saya mengalami bangkrut, gagal karena mungkin di situ orang masih belum terlalu familiar dengan internet. Tapi tekad saya tetap pengen jalan terus, bahwa saya termotivasi dari dunia teknologi. Banyak perusahaan-perusahaan besar sekarang top dunia itu posisi di teknologi, itu ada Google, ada Microsoft, Apple, Amazon dan segala macam. Saya 5 kali pernah mendirikan perusahaan IT, dari bangkrut, gagal, ditipu, sampai hutang sana-sini. Pada 2019 saya membangun namanya PT Selalu Siap Solusi. Saya berharap bisa membantu teman-teman memberikan solusi yang terbaik. Perusahaan saya jalan, bahkan sampai multinasional dan segala macam. Klien-klien kita dapat. Setelah itu di 2020 itu terjadi pandemi. Nah, saat pandemi itu perusahaan juga hampir kolap, bisa dibilang klien banyak yang memending dan segala macam. Dulu PT Solusi Siap Selalu Solusi itu jasanya buat aplikasi, terus buat website, jasa informasi dan segala macam. Setelah pandemi tersebut, perusahaan ya dibilang hampir mau tutup. Dan kebetulan saya ditemukan sama Mas Rizal namanya, itu sekarang di CMO saya. Saya di situ melihat bisnisnya pada saat itu, pada saat pandemi dia bertumbuh. Nah, saya melihat dia bertumbuh, bisnisnya dia adalah pembisnis online, artinya di situ jual beli produk di online. Nah, saya melihat di situ ada potensi, terus saya mencoba masuk ke dalam, artinya melihat problem-problem yang ada di perusahaan Mas Rizal. Di perusahaan Mas Rizal itu ada yang namanya orang yang cukup banyak yang tidak efektif, saya lihat di situ. Akhirnya di situ saya mencoba memberikan solusi dari sisi pengirimannya, dari sisi COD-nya dan segala macam.
Saya pikirkan sama teman-teman, sama tim, kita akan mencoba membuat namanya kirimin aja. Kita coba membuat, kita coba tes ke pasar ke teman-teman yang lebih dekat dulu. Di situ mulai pertumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulian Afrizal Aziz, umur 38 tahun. Keseharian saya itu, saya 8 tahun itu bergerak di dunia digital marketing online. Ada beberapa bisnis online dari herbal, muslim, dan di wedding. Dan rata-rata itu semuanya online. Sebelumnya di properti. Habis itu terus merambah dunia online. Mulai tahun 2014 ya, 2014. Jadi di dunia online itu perusahaan saya dulu berjalan begitu aja, fokusnya ke profit oriented margin gitu loh. Terus selang berjalannya waktu, kita analisa dan segala macam, kebutuhan market COD, kita pindah ke COD. Nah, di saat COD itu ternyata banyak barang retur, terus administrasi kacau, berapa uang di jalan kita nggak pernah tahu, sedangkan biaya akuisisi market gede, stok barang juga kurang jelas. Nah, kita coba menggunakan, kita benahi dengan tim membengkak banyak banget gitu ceritanya. Terus saya bertemu dengan Mas Faris gitu loh. Dimana Mas Faris itu emang kerjaan itu suka cari-cari masalahnya orang gitu loh. Cari-cari masalah. Kadang pelaku bisnis digital marketing UMKM itu kadang mereka sendiri itu tidak paham akan permasalahannya mereka, Mas. Ya, toh. Mereka benar-benar paham biasanya setelah bisnisnya kok nggak ada hasilnya nih gitu toh. Nah, ketemu Mas Faris, curhat-curhat lah di situ segala macam. Ketemulah di mana ada kesalahan dari sistem manajemen saya. Terus saya curhat segala macam, dia bedah nih sama dia. Oh, harusnya konsepnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dibikinlah manajemen order yang awalnya dipakai di perusahaan saya sendiri gitu loh. Nah, beberapa tim saya itu kok ngerasa enak nih menggunakan ini, ketata semua, masih kita evaluasi lagi. Yang pertama adalah pemantauan dana yang lagi di jalan, Mas. Kalau COD kan barang di jalan dan dana stok. Nah, itu kan kita harus melipat dananya. Belum kita benar-benar tahu bahwa barang RTS itu berapa persen. Karena logistik untuk waktu saya menggunakan itu belum bisa memberikan data secara detail, Mas. Saya mencoba memberikan solusi ke perusahaan Mas Rizal. Itu pertama, zaman 2020 itu orang rame-rame COD. Nah, Mas Rizal ini kendala di pengiriman COD. Karena pengiriman COD melalui ekspedisi pertama sangat ribet, harus kerjasama, proses yang panjang. Habis itu di situ masih ada manajemen stok. Terus di situ ada masalah lagi selain lama mengirim COD tadi. Ketika sudah kerjasama ekspedisi, di situ ada pencairan COD yang cukup lama. Artinya bisa let's say 2 minggu sampai 1 bulan pencairan COD dari ekspedisi. Nah, saya melihat di situ Mas Rizal akan terjadi kekurangan cash flow kalau metode pengirimannya COD. Kita coba berikan solusi di mana perusahaan Mas Rizal kita kasih COD-nya kita funding duluan di depan. Artinya H+1 kita bayarin dulu. Artinya secara cash flow Mas Rizal lebih baik, artinya bisa bayar iklan, bisa tambah beli produk, bisa bayar karyawan dan segala macam. Terus yang kedua adalah di Indonesia ini ekspedisi cukup banyak, ada GNT, JNE, Si Cepat dan segala macam. Di situ saya mencoba memberikan solusi di mana melakukan satu pintu, Mas. Artinya dari segi pembayaran ongkos kirim, habis itu dari komplain. Kalau dulu orang-orang ketika banyak ekspedisi di bisnisnya, artinya dia harus komunikasi ke ekspedisi A, ke prinsipal A, ke prinsipal B dan segala macam. Kalau dikirimin aja cukup dengan satu pintu.
Artinya dari penagihan, ongkos kirim, komplain. Bahkan komplain kita sekarang dengan tim support kami di 24 jam itu yang selalu melayani customer kirimin aja. Setelah saya terapkan di Mas Rizal, saya mencoba bersama tim IT saya, ada Mas Jepon, Mas Yanuar dan teman-teman IT, itu membuat ide lah. Kita akan coba membantu teman-teman yang lain, minimal teman-teman dekat, apakah solusi ini bisa terbantukan untuk semuanya. Setelah bulan berjalan, kita mencoba ngerilis ke Google Play Store pada saat itu Desember di 2021. Kita coba rilis, di situ kita kasih tahu teman, kita broadcast SMS, kita punya solusi ini. Akhirnya pada download, pada nyoba, dan kita dikasihkan feedback yang cukup bagus. Semakin hari di situ transaksi semakin kelihatan, semakin bagus. Coba kita kembangkan lagi, artinya melengkapi fiturnya, melakukan promosi, dan sampai saat ini alhamdulillah instansi pemerintah, corporate, UMKM, pembisnis online dari Sabang sampai Merauke menggunakan kirimin aja. Saya itu emang suka ngebangun bisnis tapi nggak punya basic korporasi. Dimana di situ saya ketemu Mas Auf. Terus sama Mas Auf diceritakanlah bahwa visi misi perusahaan dan segala macam, tujuan perusahaan itu apa. Jadi kadang profit itu bonus loh. Karena selama perusahaan itu bisa menyelesaikan permasalahan orang banyak dan segala macam, itu insya Allah pasti akan ada jalan untuk menjadi lebih baik. Terus bisnis online-nya jalan dan segala macam. Waktu ketemu Mas Faris dan diselesaikan masalah di situ, nyambung nih. Solusi yang dipakai dari kita yang dibantu sama Mas Faris ini banyak ini UMKM yang membutuhkan gitu. Dimana harapan kita dengan banyak UMKM yang menggunakan sistem ini itu mereka bisa bertumbuh bersama. Karena kadang UMKM sendiri itu sekarang kan zamannya sudah digital banget Mas. Semua mungkin bisa jualan. Kalau jualan itu semuanya bisa ngupload, jualan selesai. Tapi manajemen sistem perusahaan itu belum ketata dengan baik. Itu kenapa UMKM itu untuk menjadi naik itu rada PR Mas, ya kan. Nah, dengan kebentuknya sistem mereka bisa menjadi lebih besar lagi. Ngobrol-ngobrol sama Mas Au dan Mas Faris bahwa oh, kita punya visi yang sama, membangun UMKM di Indonesia, di mana mereka bisa tumbuh dan berpikir secara korporasi gitu loh. Kadang kan UMKM itu sistemnya masih belum benar, tapi menghasilkan hasil yang bagus Mas, ya kan. Jadi banyak UMKM yang keberuntungannya itu banyak banget ya, marketing langit gitu loh. Cuman kalau sistem berpikir korporasi kan kadang mereka berpikir bahwa membenahi sistem dulu, hasil itu belakangan. Kalau sistem kacau, hasil oke itu keberuntungan. Tapi kalau sistem oke gitu toh, hasil itu akan mengikuti gitu loh. Kirimin aja umurnya baru 1-2 bulan, 1 tahun 2 bulan. Cukup bertumbuh pesat, pertama dari segi omset, habis itu dari segi tim. Kita hampir 13 kali lipat pertumbuhan, yang sekarang itu kurang lebih 130 dengan divisi masing-masing. Tujuan kita juga pengen memaksimalkan layanan kirimin aja. Pengguna kirimin aja per hari ini itu di 35.000 user. Terus tahun ini kita juga akan mengadakan semacam pesta pora namanya. Kita akan grand prize, itu ada mobil, ada kendaraan-kendaraan bermotor bagi yang melakukan pengiriman lewat kirimin aja. Dengan member 35.000 saat ini, bahkan tahun 2022 ini dengan tekad saya dan teman-teman tim Spartan gitu, di 2022 ini ingin mencapai omset 1 triliun. Dan harapan kita juga next akan menjadi perusahaan the next unicorn. Kirimin aja rilis di Google Play Store Desember 2021, itu mulai omset 10 juta, 20 juta, terus bulan ke bulan itu hampir kenaikannya 1M,
2M. Bahkan di 2021 kita kemarin mencapai omset 50 miliar. Pada saat 2021, budget marketing kita itu kalau nggak salah ya Mas ya, itu 100 juta Mas. Tahun ini di 2022, kenapa kok pengen omset 1 triliun? Kita punya budget marketing itu di 7,5 miliar. Artinya budget marketing di tahun 2021 ke 2022 itu kita lipatkan hampir 70 kali lipat. Kita ada beberapa strategi yang kita lakukan di Kirimin Aja. Pertama, menggunakan digital marketing itu pasti. Terus yang kedua, kita mencoba menggunakan mitra untuk ikut bergabung, berjuang bersama untuk meningkatkan Kirimin Aja. Dan kita ada yang istilahnya gerbek pasar, di mana kita menawarkan door to door dari pasar ini ke jalan-jalan untuk menawarkan menggunakan aplikasi Kirimin Aja. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Auf, saya di Kirimin Aja sebagai Organization Development. Kalau posisi sekarang Chief People Officer sama Corporate Communication. Saya bergerak di bidang Organization Development. Jadi ini emang agak jarang di Indonesia ya. Organization Development biasanya dipakai perusahaan-perusahaan luar negeri, Prancis, ketika dia mau build bisnis di suatu daerah gitu. Kita biasanya develop bisnis di awal. Dari embrio, gimana kita mempersiapkan embrionya sampai nanti gedenya seperti apa, seberapa cepat. Nah itu di OD, kita nyebutnya itu Organization Development. Nah biasanya orang kenalnya OD itu mungkin sebatas HR. Nah bedanya kalau di OD kita ya memang semua ya, dari awal mula strategi bisnisnya, bisnis plan-nya, terus arah bisnisnya, sampai akhirnya implementasi. Begitu sudah bentuk organisasinya, biasanya terus saya masuk ke Chief Human Capital, atau kalau di sini kita nyebutnya Chief People Officer. Kirimin Aja ini growth-nya eksponensial ya, kalau dibilang eksponensial, dan mungkin ini yang pengen coba saya bagikan ke teman-teman gitu ya, bahwa ada perbedaan ketika teman-teman UMKM memulai bisnis dengan memulai bisnis ala korporat. Nah ini yang memang dulu kami pilih gitu, karena basicnya adalah OD, Organization Development. Bedanya di mana? Kalau kita UMKM biasanya mau mulai bisnis, kita lihat nih, oh tetanggaku jualan apa ya, temanku jualan apa ya, hingga satu titik kita ngelihat nih, oh dia jualan ayam. Nah terus dari situ kita punya plafon paling tinggi adalah yang kita lihat pertama nih. Nah ini bedanya, sehingga tim yang kita bentuk, model bisnis yang kita bentuk itu adalah model bisnis yang untuk mencapai apa yang kita lihat dari tetangga kita. Bedanya kalau korporat, karena dia akan berinvestasi besar, ketika dia ingin memulai sebuah bisnis, yang dia lihat pertama adalah industri sama kategorinya. Bahasa mudahnya, hujannya lagi deres nggak nih di situ tuh. Nah baru dia biasanya dilihat 5 tahun ke belakang, 5 tahun ke depan. Kalau istilah di startup adalah ada istilahnya TAM, Total Addressable Market tuh. Nah waktu itu kami pakai cara yang kedua nih, cara korporat. Jadi sebelum memulai kita lihat dulu nih, total addressable marketnya seberapa besar, industrinya seperti apa growth-nya, kira-kira 5 tahun, 10 tahun lagi dia masih berkembang nggak? Nah sehingga dari situ kami punya plafon batas atas yang cukup besar. Itu kenapa juga kami dipaksa bertumbuh kayak sekarang, karena memang market yang sedang dikejar sebesar itu. Gampangnya gini, kalau saya hanya melihat tetangga, mungkin saya akan memasukkan orang-orang yang, misal nih, tetangga saya memasukkannya, pegawainya siapa nih? Untuk di rumah makan ayamnya nih, oh ya mungkin ibu-ibu sebelah rumah yang nggak ada kerjaan dimasukkan. Nah nanti ada satu titik, ketika usaha kita melebihi usaha yang kita lihat tadi, itu akan kebingungan, karena orang-orang yang kita masukkan ke dalam organisasi itu sudah nggak relevan untuk pertumbuhan berikutnya. Kalau kita lihat dari industrinya, dari TAM-nya tadi, kita akan melihat bahwa misal tadi angkanya triliun yang mau kita kejar, sehingga kita ini memasukkan orang-orang yang memang bisa mengejar angka triliun. Lucunya gini, coba kalau misinya manjat pohon, lalu di situ ada lumba-lumba, di situ ada monyet, di situ ada kuda, kira-kira siapa yang kita suruh manjat pohon? Monyet kan? Nah menariknya dari kita, UMKM itu belum menentukan misinya, dia sudah masukkan lumba-lumbanya, dia sudah masukkan monyetnya, dia sudah masukkan kudanya. Nah sehingga ketika, oke, kita tentukan yuk lumba-lumba manjat pohon, lumba-lumba nggak bisa manjat pohon, frustasi. Nah akhirnya mentok biasanya di situ. Ini kenapa pentingnya ketika kita mulai bisnis, yang kita lihat dari industri yang kita masuki dulu, baru dari situ goals-nya, visinya kalau kita ngomong. Ini arahnya mau kemana? Karena dari visi itulah nanti kita bisa dapat talent-talent yang memang punya arah yang sama dengan visi.
ada namanya Mas product market fit. Kami riset dulu. Gampangnya gini, kalau kita pengen bisnis kita sukses, berarti harus bisa menyelesaikan masalah banyak orang. Nah, sehingga dulu ketika kami mulai bisnis, kita bikin FGD dulu tuh. Focus Group Discussion, kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang punya masalah. Kebetulan waktu itu Mas Rizal salah satu yang memang pelakunya nih. Dia punya masalah di situ. Dari situ kita kumpulkan teman-temannya dan seterusnya. Sehingga kita menemukan yang namanya product market fit. Produk yang menyelesaikan masalah konsumen, yang kita nggak harus terlalu nge-push konsumen nyari. Gampangnya gini rumusnya. Beberapa teman-teman ketika membuat produk, dia hanya berasumsi. Contoh Mas, saya punya teman, dia jualan rumah makan, dia rumah makan nih. Kamu memang kasih solusi apa? Aku kasih solusi harga murah. Lalu saya tanya, emang kamu menyelesaikan masalah apa? Dia bilang gini, banyak orang di luar sana yang pengen makan enak, tapi nggak punya duit. Oh, itu masalah yang kamu selesaikan? Iya. Tapi kenapa ya kok rumah makan saya sepi, padahal harganya murah? Kita ulang lagi kalimatnya. Banyak orang pengen makan enak, tapi nggak punya duit. Gak punya duit, solusinya bukan harga murah, ya kan? Dia pakai asumsi. Apa solusinya kalau nggak punya duit? Dikasih gratis loh. Ini kadang-kala kita misleadingnya di situ. Kebanyakan kita mulainya dari kita mau bikin apa ya? Padahal menurut riset Mas, pembunuh bisnis nomor 1 itu adalah nggak ada pasar yang butuhin. Nah, kirimin aja, kita mulai dari masalah. Nah, dari situ ternyata banyak nih orang punya masalah yang sama. Sehingga kita ya dari situ sih, karena masalahnya kita tahu persis dan bukan asumsi kami, tapi kami tanya langsung ke market, ya akhirnya ketok tular. Bahkan kalau kita bisa lihat pertumbuhan member atau user organik kirimin aja itu cukup besar tanpa perlu di-push. Ada di startup namanya rule of thumb Mas. Kalau kita install aplikasi nggak berguna kan akan dihapus tuh. Nah, rule of thumb itu adalah seberapa banyak konsumen kecewa kalau layanan kita nggak ada. Ya kayak misalkan teman-teman yang pakai Facebook gitu kan. Beberapa waktu lalu kan si Mark Zuckerberg sempat nyoba nih Facebooknya dibikin down gitu kan. Tuh orang nggak bisa update, itu kacau kan. Teman-teman e-commerce nggak bisa, iklannya nggak jalan gitu. Nah itu product market fit. Nah sehingga itu salah satu kuncinya. Karena kebanyakan teman-teman ini produknya belum product market fit, sudah di scale. Nah ini akhirnya awal dari keboncosan sebenarnya. Industri yang kita cek waktu itu TAM-nya, total addressable market, itu adalah transaksi di e-commerce. Apa sih masalah yang ada di e-commerce transaction ini? Nah, kita cek ternyata dari 100% e-commerce transaction, 73%-nya itu COD, Mas. Cash on delivery. Dan itu sumber masalah ternyata. Nah, sehingga masalahnya COD nih. Nah, kita cek nih ke teman-teman yang transaksi online dengan sistem COD. Apa masalahnya mereka? Ternyata mereka punya masalah. Satu, mereka nggak bisa tracking pengirimannya. Yang kedua, mereka nggak bisa membandingkan antar ekspedisi, mana yang lebih bagus, mana yang lebih murah, dan seterusnya. Karena kan harus nyoba dulu kan. Yang ketiga, ini yang penting nih buat mereka. Mereka bermasalah di cash flow ketika COD. Karena kalau teman-teman yang jualan online nih pakai sistem COD langsung ekspedisi, pencairan itu, misal nih, kita kirim hari hari Kamis, sampai besok Sabtu. Dibayar nih sama yang beli kan, uangnya itu baru cair Sabtu depan. Ini mengganggu cash flow-nya teman-teman itu. Nah kita lihat, oke, berarti kalau barangnya sampai orang bayar hari itu juga cair, itu kan membantu. Nah itu sebenarnya produk market fit-nya. Ternyata dengan kita membantu cash flow-nya, pencairan 1 kali 24 jam setelah barang diterima, itu sangat membantu teman-teman. Jadi cash flow-nya lebih sehat, karena kan mereka harus siapin dana untuk seminggu Mas. Ya kan, untuk belanja, belum untuk iklan gitu. Nah ternyata itu jadi produk market fit-nya waktu itu. Mungkin saya cerita sedikit aja ya, nggak detail ya. Tapi so far ini sudah ada beberapa venture capital yang memang dia tertarik masuk. Kita sedang dealing nih. Nah menariknya angkanya sudah ya ratusan miliar lah ya secara valuasi ya. Bahkan ketika teman-teman punya mimpi yang besar tadi dan targetnya besar dan usaha kita besar, itu memungkinkan kok dalam waktu yang kirimin aja baru dari 2020 akhir. Sekarang 2022, artinya memungkinkan kita ngejar itu. Selama apa? Kuenya besar, hujannya deres gitu kan. Lalu kendaraan yang kita pakai atau bisnis model itu tadi mengakomodir itu. Terus yang ketiga nih yang nggak kalah penting, orang-orang di belakangnya gitu. Karena gampangnya gini, misalkan Mas punya uang 1 miliar nih Mas. Kira-kira Mas akan percayakan ke saya untuk mengelola orang yang mungkin sudah dikenal atau manusia silver di pinggir jalan Mas? Ya, saya kan yang mungkin sudah kenal track recordnya. Nah ini juga poin penting ya, siapa yang di dalam bisnis itu menjadi
nilai bisnis kita jadi besar juga. 3 hal itu yang menurut saya penting diperhatikan untuk teman-teman kalau mau mengembangkan bisnisnya. Kenapa kami pede gitu ya dengan 1T tadi? Jarak dari 50M ke 1T itu kan itu jarak ya. Jarak itu tadi tinggal tergantung kita ke Jogja, dari Jogja mau ke Jakarta, kita mau naik apa? Lah kalau naik pesawat ya dia 1 jam sampai. Bisnis model kami itu mengakomodir itu. Sehingga kenapa kok kayaknya eksponensial banget gitu? Karena memang bisnis modelnya bisa. Ada namanya resources velocity. Resources velocity itu adalah kecepatan kita memberikan value. Nggak semua bisnis bisa kayak gini nih mas. Nah kebetulan bisnis model kami bisa. Nggak semua bisnis itu bisa di scale up loh. Kenapa? Karena velocity-nya. Contoh bisnis yang bisa di scale up, rumah sakit konvensional. Apa sih key resource rumah sakit tuh? Dokter kan. Berapa lama memproduksi satu dokter? Nah, 6 tahun, 7 tahun kan gitu kan. Artinya buka rumah sakitnya gampang nih. Ngisi dokternya butuh 7 tahun loh. Nah di kami nggak kayak gitu karena kan perusahaan teknologi mas. Nah di perusahaan teknologi itu sangat memungkinkan ngejar kayak gitu. Itu mas. PR kita di Kirimin Aja itu adalah mengedukasi bahwa Kirimin Aja itu bukan ekspedisi, tapi Kirimin Aja itu sebuah platform di mana di situ ada ekspedisi-ekspedisi yang sudah bekerja sama dengan kita. Contoh ekspedisinya ada JNE, ada JNT, Si Cepat, ada SAP, dan ada yang lain. Cukup banyak mas dikirimin aja. Jadi customer itu tinggal cukup install pakai aplikasi Kirimin Aja atau pakai dashboard kita. Itu tinggal milih mau kirim paket, tinggal milih ekspedisinya mau yang menggunakan ekspedisi lebih yang murah atau langganannya dia atau yang rekomendasi dari return yang terendah. Kirimin Aja ada semacam akademik mas. Kemarin itu pas pada saat pandemi kita Zoom 2 minggu sekali. Itu ada di IG kita, di YouTube kita. Habis itu kita ada juga pertemuan, mulai pertemuan offline. Artinya membina gimana scale up dari teman-teman ini juga bisa bertumbuh. Nah di situ kita ada Pak Budi Isman sebagai pembicara, terus Mas Arief, Mas Oka, dan Pak Paras yang akan melakukan binaan kepada member-member Kirimin Aja yang berminat untuk bisa bertumbuh lebih besar juga. Jadi Akademi Kirimin Aja kita terbuka bekerja sama dengan berbagai komunitas. Kayak kemarin kita kerjasama sama komunitas TDA tuh. Ada TDA Bogor, TDA Solo, ini sedang ngantri TDA Semarang, TDA Malang, dan seterusnya gitu ya. Artinya kita terbuka, nggak hanya TDA sih. Kami punya beberapa panel expert ya, terutama dari tim kami, juga dari Pak Budi Isman juga, yang nanti kami adakan acara reguler. Kayak kemarin itu kita ada event, jadi workshop sehari, lalu hari kedua kita ada kunjungan ke user tuh, langsung coaching on location. Terus bulan depan kita ada Kirimin Aja Challenge. Jadi selama 30 hari kita lakukan gerakan Kaizen tuh, perbaikan terus-menerus. Jadi setiap hari user harus melaporkan nih perbaikan apa yang dilakukan kemarin nih. Juga ada meeting nanti, meeting dengan user juga. Kita evaluasi, kita ada perlu apa, ada kesulitan di mana gitu. Lalu kita juga ada yang akan kita lakukan nanti pojok diskusi. Pojok diskusi itu karena ini kantor kami juga lumayan sering kedatangan teman-teman gitu ya. Ini kita bikin memang acara 2 mingguan gitu ya, untuk ya ngobrol-ngobrol sama teman-teman langsung nih di kantor. Ya biar nanti teman-teman juga bisa tahu ada contohnya, oh gitu toh membangunnya gitu kan. Jadi itu sih yang kami pengen support, karena supaya tadi mungkin teman-teman ketika awal mulai bisnis nih fokusnya sales ya kan, sales marketing nih. Nah ini level 1 nih. Artinya kalau dia sudah selesai dengan sales, biasanya mereka akan naik ke level 2. Masalahnya di operation sama people. Bagaimana sistem di dalamnya bekerja, orang-orangnya bisa enggak. Ini level 2. Nah kalau sudah selesai di sini, dia akan masuk ke level 3 nih, finance. Finance itu bukan berarti nggak ada dana, nggak. Tapi justru kebanyakan dana bingung lah. Nah ini beda lagi nih gamesnya. Nah terus ada level 4. Level 4 ini sudah ngomong kebijakan. Nah kita mencoba mengakomodir teman-teman yang di level 1, 2, 3 dulu deh. Yang sales nanti gimana nih? Tapi secara porsi user, memang kami sekarang mengarahkan untuk yang di operation, people, sama finance. Karena kejadian mas, beberapa temen gitu ya, yang dia kayaknya pinter jualan nih mas. Omsetnya mungkin wah sebulan 10M misalkan. Tapi profitnya 300 juta. Itu kan mengenaskan sekali gitu kan. Padahal tanggung jawabnya kan banyak tuh. Gitu. Nah ini yang pengen kita, ayo teman-teman udah jago jualan nih. Semua bisa jualan sekarang.
apalagi online. Nah, tapi bagaimana mengelola orang, mengelola finance, menentukan bisnis model. Nah, itu yang kita coba rangkul. Supaya apa? Bisnisnya juga sustain dong. Bukan bisnis hit and run yang kayak es kepal Milo lagi tren, terus besok tutup. Padahal teman-teman bangun bisnis ada orang-orang di belakangnya loh. Kalau besok tutup, berarti gimana dong tanggung jawabnya sama orang-orang yang bekerja di situ kan? Nah, itu kita kasih edukasi kayak gitu sih, Mas. Jadi bareng-bareng yuk kita growth. Ya ayolah Indonesia ini jadi negara maju. Jangan jadi negara berkembang terus. Negara maju itu kita kan lebih baik lah. Apalagi besok 2045 kan 1 abad Indonesia, ya kan? Masa kita cuma negara berkembang terus dari dulu sampai sekarang gitu kan? Kapan majunya gitu? Itu sih Mas, di situ. Impian saya pertama kalau dari sisi aplikasi Kirimin Aja itu bisa berguna bagi para UMKM di Indonesia untuk memberikan kemudahan. Kita akan mencoba mengembangkan, memberikan solusi-solusi terbaik untuk ke depannya. Kebetulan PT yang kita berdiri sekarang dikirimin aja itu namanya PT Selalu Siap Solusi, Mas. Jadi keinginannya kita selalu bebenah mencari solusi-solusi di bidang teknologi logistik untuk teman-teman pebisnis UMKM di Indonesia. Fokusnya ke situ, karena kalau banyak pengusaha sukses dan segala macam, otomatis lapangan pekerjaan di Indonesia makin besar, mereka juga makin meningkat kesejahteraannya. Itu sih Mas sebenarnya. Impian saya pribadi, kalau kita ngomong bisnis, role model saya Pak Sandi Uno, jadi jual beli bisnis. Beliau kan di Saratoga ya, dia masuk, lihat bisnis, dia perbaiki, dia kembangkan, dia jual nih. Nah itu menurut saya pengen ke sana nanti, dan alhamdulillah lewat Kirimin Aja ini menjadi salah satu wasilahnya. Kalau untuk hidup ya tadi sih saya 2016 saya pernah tinggal di Singapura, Mas. Saya tuh dulu sempat kepikiran pindah warga negara aja deh gitu kan, karena saya punya saudara, ada yang sekarang tinggal di Inggris, ada yang tinggal di Sweden gitu ya. Kayaknya enak ya, negara kita nggak maju-maju terus gini gitu. Jadi dulu saya sempat mau pindah warga negara. Begitu anak saya lahir, saya sadar anak saya lahir di Indonesia, saya lahir di Indonesia, saya gede di Indonesia. Kok kayak pengkhianat banget sih, sebegitu mudahnya saya pindah warga negara. Sehingga dari situ impian saya sebenarnya, saya pengen meninggalkan negara yang lebih baik daripada yang saya tinggali sekarang untuk anak cucu. Itu sih, jadi biar mereka juga menikmati negara ya negara maju loh Mas. Itu Mas. Saya Faris, founder dari Kirimin Aja. Saya Rizal, co-founder dari Kirimin Aja. Saya Auf, Chief People Officer dari kiriminaja.com, PT Selalu Siap Solusi. Tetap semangat buat UMKM Indonesia, ambil momentum ini, terus belajar, di mana kesempatan di dunia digital marketing sangat terbuka lebar. Semua punya hak yang sama untuk sukses di Indonesia. Ayo kita bareng-bareng majukan perekonomian negara kita, supaya anak cucu kita punya negara yang lebih baik daripada yang kita tinggali sekarang. Dari Jogja untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.